Harga emas dunia naik lebih dari 1% menjadi sekitar $4.390 per troy ounce. Harga emas mencapai level tertinggi dalam 9 pekan. Investor kini menantikan data inflasi Amerika Serikat untuk memperkirakan arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika. PT Jasa Marga Bali Tol memperoleh fasilitas pembiayaan Sustainability Linked Financing senilai 1,56 triliun rupiah dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Anak usaha PT Jasa Marga Persero Tbk ini akan memanfaatkan dana tersebut untuk membiayai investasi aset jalan tol serta melunasi pinjaman pemegang saham. Anak usaha PT Jasa Marga Persero Tbk yaitu PT Jasa Marga Bali Tol merealisasikan pendanaan berkelanjutan. Berdasarkan keterbukaan informasi, pengelola konsesi jalan tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa ini mengantongi fasilitas Sustainability Link Financing senilai 1,56 triliun rupiah dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Dalam kesempatan tersebut, Bank BSI bertindak sebagai kreditur pembiayaan syariah, sementara JBT menjadi penerima fasilitas. Dana pinjaman akan digunakan untuk membiayai investasi aset jalan tol sekaligus melunasi sebagian pokok dan bunga pinjaman pemegang saham. Skema pembiayaan Sustainability Link Financing ini mengaitkan pendanaan dengan target keberlanjutan yang disepakati kedua belah pihak. Langkah ini mempertegas komitmen Jasa Marga Group dalam menerapkan prinsip perusahaan lingkungan dan tata kelola yang baik. Selain refinancing aset, struktur pembiayaan ini memberikan fleksibilitas arus kas yang lebih sehat bagi pengelola tol atas pemenuhan kewajiban keuangan. Aksi korporasi ini juga memperkuat penetrasi pembiayaan syariah di sektor infrastruktur nasional. Sebelumnya, emiten berkode JSMR ini juga aktif memperkuat struktur pemodalan lini bisnis jalan tol di berbagai daerah. Jasa Marga telah menyalurkan suntikan dana dalam bentuk pinjaman pemegang saham sebesar Rp759 miliar kepada 4 anak usahanya. Rincian suntikan dana meliputi PT Jasa Marga Jogja Bawen sebesar Rp89,6 miliar, PT Jasa Marga Manado Belitung Rp330 miliar, PT Jasa Marga Jogja Solo Rp67 miliar, serta PT Jasa Marga Purbolinggo Banyuwangi sebesar Rp272,4 miliar. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, pemerintah memastikan terus mendorong perekonomian lewat stimulus di semester kedua demi melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua yang tumbuh 5,29%. Menko Perekonomian yakin berbagai strategi yang disiapkan untuk semester kedua dapat mendorong momentum pertumbuhan di kuartal selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi 5,29% tersebut menunjukkan fondasi ekonomi domestik masih kuat meski menghadapi tekanan global. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun dengan mempertahankan harga BBM hingga akhir tahun, memperluas penyaluran kredit program. Erlangga juga menilai pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas karena dibarengi perbaikan indikator kesejahteraan. Di mana berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang, sedangkan jumlah penduduk bekerja telah mencapai 148,19 juta orang. Terus bekerja konsentrasi untuk di semester kedua. Strateginya apa Pak untuk di kuartal selanjutnya genjot? Kuartal selanjutnya tentu investasi tetap kita dorong, kemudian industri yang terkait dengan pariwisata terus kita genjot, dan ini kan salah satu yang menarik, Nusa Tenggara dan Bali itu tumbuh di atas pertumbuhan nasional, sehingga sektor ini yang terkait dengan pariwisata terbukti bisa menggeliat, dan kita bisa dorong ini untuk low hanging fruit. Kementerian Perindustrian memastikan pemerintah memfokuskan insentif kendaraan listrik diberikan kepada tingkat komponen dalam negeri atau TKDN tinggi untuk mendukung program mobil dan motor nasional. Saat ini skema insentif tengah disiapkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penerima insentif kendaraan listrik atau EV diarahkan untuk produk yang memberikan nilai tambah tinggi serta merupakan program mobil dan motor nasional. Menperin memastikan terkait kemungkinan insentif yang mempertimbangkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN,
Pihaknya siap mendukung keputusan Kementerian Keuangan yang akan mengeluarkan kebijakan insentif kendaraan listrik tersebut. Selain itu, Kemenperin juga telah siap menyiapkan aspek skema insentif sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Di mana sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan Presiden Prabowo akan segera mengumumkan insentif final untuk kendaraan listrik yang akan diberikan untuk 500.000 sepeda motor listrik dan mobil listrik. Dan kalau nanti pada saatnya pemerintah mengeluarkan insentif seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, pasti nanti secara teknisnya akan kami yang persiapkan, dan pasti fokus dari penerima insentif mobil atau kendaraan berbasis EV, baik itu roda 4 maupun motor, merupakan produk-produk yang memang menciptakan nilai tambah yang tinggi di Indonesia, artinya pendalaman strukturnya kuat, tapi juga yang tidak kalah penting, dia merupakan program mobil nasional atau merupakan program. Selanjutnya, pemirsa, sektor pariwisata Indonesia sepanjang semester 1 2026 sukses mencatatkan pertumbuhan positif di berbagai indikator utama. Realisasi ini sekaligus mempertegas peran pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja serta mendorong pembangunan di berbagai daerah. Sektor pariwisata Indonesia dari berbagai indikator utama sukses mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang semester 1 2026, mulai dari kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan Nusantara, realisasi investasi hingga tingkat okupansi hotel. Capaian ini sekaligus mempertegas peran pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas peluang usaha, dan mendorong pembangunan di berbagai daerah. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan bahwa realisasi tersebut merupakan hasil dari strategi dijalankan secara adaptif melalui penyesuaian pasar, penguatan promosi di negara-negara dengan potensi pertumbuhan tinggi, peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara, serta pengembangan produk dan destinasi yang semakin berkualitas. Di tengah dinamika geopolitik global, tekanan terhadap harga energi dan tiket penerbangan, serta berbagai tantangan regional, pariwisata Indonesia tetap menunjukkan resiliensi dan pertumbuhan yang positif. Capaian ini tidak terjadi dengan sendirinya. Pemerintah terus menjalankan strategi yang adaptif, termasuk melakukan pivot atau penyesuaian pasar, memperkuat promosi ke negara-negara yang masih memiliki potensi pertumbuhan, menjaga pergerakan wisatawan di dalam negeri, serta mengembangkan produk dan destinasi yang semakin berkualitas. Hasilnya, sepanjang semester 1 tahun 2026, pariwisata tetap menjadi salah satu kekuatan yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 7,45 juta kunjungan atau tumbuh 5,71% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Raihan ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan kunjungan wisman tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menunjukkan strategi diversifikasi pasar yang dijalankan Kemenpar bersama pemangku kepentingan berjalan dengan efektif. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.